Halo, balik lagi di CV Indonesia bersama gue, Reza RFR. Nah, sekarang kami sedang berada di Jaikindo, Jakarta Auto Week. Yang mana ini adalah sebuah pameran mobil yang cukup besar, tapi akhirnya kembali dilaksanakan di JCC Senayan. Setelah dulu, kalau kita ingat, di mana IMS dulu masih under Gaikindo ya, sering melakukan pameran di sini, dan akhirnya sekarang kembali Gaikindo melakukan pameran di JCC Senayan ini, dekat dari rumah soalnya. Oke, mobil yang paling menarik perhatian kami yang akhirnya diperkenalkan di Indonesia adalah ini, All New Kia Carens. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas di This is All New Kia Carens. Ya, All New Kia Carens ini kenapa menarik perhatian kami adalah akhirnya Kia meluncurkan sebuah MPV yang proper MPV untuk namanya di Indonesia. Dan apalagi nama Carens juga sudah sangat terkenal sekali, dulu juga punya namanya cukup panjang ya. Dan di Indonesia ini tapi sayangnya memang masih belum diluncurkan secara jelas spesifikasinya seperti apa dan segala macamnya, harganya, varian-variannya masih belum dikasih tahu. Tapi ada sedikit clue dari orang Kia-nya, katanya karena ini adalah Kia Seltos yang dipanjangin, ya pastinya nanti harganya agak sedikit lebih mahal dibandingkan Kia Seltos pastinya. Dan yang toh pun terlihat sekali varian yang dihadirkan di Indonesia ini juga ada dua varian mesin yang memang sudah sangat jelas pasti akan dimunculkan. Ada Kia Carens yang bensin 1400 turbo dan juga Kia Carens yang diesel. Jadi persis Kia Seltos yang memang sudah meluncur lebih dulu. Jadi bagus banget. Oke, kita lihat dulu bahasa desainnya yuk. Nah, desain depannya, ini desain depan Kia terbaru ya. Ini memang agak beda banget bahasa desainnya, lampu di DRL seperti ini, keren banget ya. Ini grillnya tuh nyaru gitu dengan sama si tengahnya ini, bagus banget. Ini juga, dan kalau lampunya tuh ada di bawah sini, lampu aslinya. Headlights-nya ada di sini. Dia itu seperti lampu reflektor saja, LED reflektor. Dan ini bagus, ini warnanya merah. Memang kita belum tahu nanti varian terbawahnya seperti apa. Kalau di India sih memang ada varian yang lampunya belum LED, tapi kita belum tahu di Indonesia nanti variannya apa aja yang masuk ke Indonesia. Tapi yang pasti kita tahu akan ada dua varian mesin, diesel dan juga bensin turbo pastinya. Nice. Oke, ini dari depannya, kita lihat bagian sampingnya. Hampir nggak ada bedanya nih varian yang di Indonesia sama yang di India yang pertama kali meluncur. Kia Carens di India itu juga dia sudah duluan meluncur karena memang marketnya pertama paling besar sana, karena Kia juga punya pabrik di sana. Tadi sih rumornya katanya Kia Indonesia juga akan mulai merakit mobil di sini. Ya, kita berharap saja akan digarap dengan lebih serius ya pasti ya. Oke, untuk bannya dia menggunakan ban ya masih ban India sini ya. Dia masih ban India. Dia konfigurasinya dia di 205/65R16. Ini 16 inci. Jadi sama antara yang varian bensin dan juga diesel sama. Memang di India juga pakai ban yang sama dan juga desainnya seperti ini, sama persis. Yang kami suka dari si Kia Carens ini, dia memiliki dimensi yang terbesar di kelasnya. Dia di kelasnya seperti misalnya kalau di sana tuh dia menghajar kelas seperti low MPV dan juga low SUV. Dia di tengah-tengah kayak R3 sama XL7. Karena R3 dan XL7 di India tuh sangat booming sekali. Kalau di sini nggak se-booming itu kan R3 sama XL7. Jadi di sana tuh ngejar itu, jadi dia mengincar dimensi yang besar gitu. Mobil ini punya dimensi 4540. Dia juga memiliki wheelbase yang juga lebih panjang bahkan dibandingkan dengan Toyota Innova sekalipun, 2700-an. Jadi memang ini luar biasa sekali. Dia sepertinya kalau untuk pasar Indonesia, dia mengincar pasar yang ada di atasnya R3 tapi masih di bawahnya Innova, di tengah-tengahnya gitu. Jadi bagus. Jadi kalau dari samping ya, desainnya dia mengotak di bagian sini. Ini kayak dari sini ke sini tuh kayak Seltos banget gitu. Terus baru di belakang dipanjangin. Akhirnya jadi kayak Carens yang sebenarnya. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya ini ya, desainnya dia unik ya. Kami sih kalau jujur, kalau kami lebih suka desain bagian belakangnya si Kia Carens ini dibandingkan yang depannya. Depannya itu ya mixed up. Belakangnya bagus. Dia lampunya bagus ya, LED DRL. Ini sudah desain Kia terbaru, bagus banget. Dia ada lampu ini nggak menyala tapi nyambung, lampu Carens di sini, dan di bawahnya ada kayak chrome yang bergerindil gini kalau misalnya lihat ya. Tuh.
bagus banget ya. Tuh, keren ya. Set. Dan di sini juga bagus. Nah, menariknya Kia Carens ini ditawarkan dengan opsi yang masuk sini baru dipamerkan. Sayang sekali memang bukan seperti layaknya yang seperti di India. Di India tuh ada yang varian 6 seater yang mana tengahnya captain seat. Entah kenapa yang dipamerkan di Jakarta Auto Week ini dia hanya yang opsi 7 seater biasa. Jadi tengahnya kursi biasa. Jadi tidak captain seat. Dan tambah lagi, selain tidak captain seat, dia belum ada armrest di sini ya. Jadi sayangnya ini masih belum ada armrest di tengah sini, tapi kursinya sudah full kulit sih, bagus. Dan yang kami suka dari mobil ini, dia AC-nya tuh nggak kayak bondol mobil low MPV yang ada di sini ganggu gitu ya. Dia masih bagus lah di sini lah. Nih, masih di sini. Jadi rapi dan pengaturannya ada di sini. Ada 2 USB-C slot di sini bawahnya. Di bawahnya juga ada tempat lagi ya untuk colokan. Jadi bagus. Dan yang menarik ya, kalau di India tuh di sini ada air purifier yang cukup besar. Ah, di sini nggak terlalu ganggu ya. Di sini tuh kalau di India tuh ada besar gitu, ganggu. Dan tapi sayang nih nggak ada captain seat-nya. Tapi kita lihat legroom-nya, tinggi gua 175 cm. Masih dapat lah legroom yang lumayan. Tinggi juga lumayan. Dan dia juga tetap dapat sunshades. Bagus. Dia sudah pakai leather di bagian sini. Bagus juga nih kalau kalian mau lihat leathernya. Nih leathernya warna putih itu. Bawah ini ada kantongnya. Di sini ada cup holdernya. 2 dibagi gitu ya. Dan sudah speaker premium sound dari Bose. Nah, kalau memiliki sebuah MPV itu harus tahu seberapa banyak space di baris tiganya kan, karena supaya bisa mengakomodir berapa banyak orang. Nah, dia sistem pelipatannya sudah one touch tumble. Nah, kita lihat seberapa banyak space di baris 3 ini. Ini kami nggak rubah-rubah yang posisi kami tadi. Lihat, kami masih mendapatkan legroom yang lumayan. Masih ada 2 jari lah, nih 2 jari. Dan tinggi kami juga headroom aman banget. Karena memang dia kotak gitu Pak sampai ke belakang, jadi headroom tidak akan pernah jadi masalah. Ini dibuat lebih recline ya. Ini masih bisa kita bikin jadi lebih tegak lagi juga bisa nih. Aman. Dibikin recline, wah aman. Kalau ditegak tuh enaknya bagasi bisa jadi lebih lega nantinya. Di belakang sini kelengkapannya, kalau kalian lihat, ini ada sebuah cup holder, nih, 2 ada tempat-tempat juga, ada USB-C slot di sini, sebuah AC lagi di sini, nih, lampu yang sudah LED, keren banget ya. Tengah di sini tadi juga LED, bagus. Dan ini juga sudah USB-C, bagus. Tuh. Cup holder juga bagus lah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Jadi USB-C slot di belakang ada 2 ya. Lihat bagasinya. Nah, ini kapasitas bagasinya. Nah, kalau tegak tuh segini, kalau kalian perhatikan ya. Lumayan lah ya. Ini koper-koper besar. Kalau dibandingin misalnya kayak kelasnya si Avanza Xenia, ini jelas lebih besar. Ini mungkin teritorinya Expander, tapi masih belum teritorinya R3 atau XL7. Di bawahnya ada 3 tempat ini. Bagus. Dan kalau kita lipat, lipatannya sudah 50-50. Jadi, nah tuh, rata lantai besar. Besar banget. Dah, nice. Balikin lagi tinggal tarik aja. Mudah. Gitu. Nah, kalau ini sekarang depannya bagus banget. Dia desainnya kayak menyambung ya. Layar speedometer juga sudah full digital. Tapi memang kita nggak bisa nyalain. Nanti kami kasih gambar seperti ini bentuknya. Dan juga dia head unitnya sudah support Apple CarPlay, Android Auto, kayak mobil-mobil Kia normal ya. Tapi memang desainnya agak aneh sini desain dashboardnya. Material didominasi dengan plastik-plastik keras. Ini AC-nya juga sudah climate control, tapi single zone. Dia sudah lengkap pengaturannya, modelnya juga front defogger, rear defogger, semua ada, auto climate control lengkap. Dia juga sudah ada pengaturan ini ya, fan untuk kursinya, kiri depan dan kanan depan, jadi untuk 2 penumpang depan. Terus juga ada drive mode, dia sudah hill descent control, ada juga parking sensor. Nah ini transmisinya kayak gini tuasnya, dia tuasnya kayak gini. Jadi untuk transmisinya, untuk varian yang 1400 turbo itu dual clutch transmission. Untuk yang diesel dia masih yang torque converter biasa. Jadi
ya tinggal pilih aja sih. Kalau kami sangat menyarankan ambil aja yang diesel, yang non dual clutch transmission. Dual clutch transmissionnya agak mudah lebih cepat panas dibanding non itu. Dan ini ada cup holder yang bisa didinginkan karena dia ada tuasnya nih ya. Jadi bisa mendinginkan kabin di sini. Bagus. Ini juga ada tempat penyimpanan. Nih ruangan besar, cukup pintar ya. Gitu. Terus juga ini ada ruangan cukup pintar juga. Bagus. Ini layout door trimnya bisa lihat di depan sana. Ini kalau melihat yang bagian sini bagus nih juga. Ini untuk yang di depan dia juga sudah ada start stop engine, traction control di sebelah sini, dan layout door trimnya seperti ini. Bertekstur, dan layout setirnya juga seperti ini. Oh ya, rem parkirnya dia masih ini ya, masih manual ya, masih seperti ini. Dan di sini ada soket-soket USB-C, telepon soket, dan USB-A. Ini tempatnya. Oke, desainnya seperti ini. Gitu. Ya, jadi itu juga first walk around dari Kia Carens terbaru ini. Memang Kia masih belum memberikan detail soal harganya. Dia baru hanya menampilkan dua varian saja, dua varian mesin. Yang satu 1400 cc turbo bensin, 140 horsepower, 242 Nm dengan dual clutch transmission, dan juga yang satu mesin diesel dengan tenaga 1500 cc dan juga tenaganya 115 horsepower dan juga torsinya di 250 Nm. Jadi memang masih hanya memberitahu bahwa ada varian dua mesin ini loh. Mungkin nantinya kedepannya akan ada tentang harganya, detail soal harganya di tengah-tengah dari JAW akan dikasih tahu, karena sampai detik ini ketika pertama kali pembukaan JAW tanggal 12 ini masih belum ada detail harganya. Kami akan cantumkan nanti di thumbnail dan juga di detail deskripsi ketika harganya sudah ada. Jadi menurut kami mobil ini sangat menarik banget. Dia sudah punya sunroof, juga opsi mesin yang juga cukup powerful ya, cukup bertenaga dibandingkan dengan kelas-kelasnya. Dia jadi ingin menyasar dua pasar yang ada. Jadi Innova juga bisa diserang, dan juga dia juga bisa menyerang pasar low MPV. Jadi bisa dua kelas ini bisa diserang. Dia Kia Carens mencoba berada di tengah-tengahnya. Mudah-mudahan harganya sangat kompetitif, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk Kia kembali meraup pasar Indonesia, dan seperti saudaranya yang juga lagi jor-joran banget di pasar Indonesia. Oke, CVT, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video JAW berikutnya.